Berjumpa kembali dalam materi kita tentang transformasi. Di transformasi ini nanti kita akan membahas beberapa bagian. Ada yang disebut dengan translasi, ada yang kita sebut dengan refleksi, ada yang disebut dengan dilatasi, ada yang disebut dengan rotasi. Bahkan nanti di sini kita akan dapatkan yang namanya transformasi gabungan. Jadi di sini nanti kita akan coba mempelajari bagaimana jenis-jenis transformasi dalam geometri. Oke, baik, yang pertama kita akan masuk di bagian pertama, yaitu translasi. Translasi ini adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu bidang kartesius. Nah, coba kita lihat di sini, bisa dinyatakan sebagai berikut. Nah, perlu kita ketahui pertama bahwa di sini ada sebuah titik koordinat, yaitu titik P dengan X, Y, dan titik P aksen. Nah, saya jelaskan dulu apa itu titik P ini dan titik P aksen ini. Jadi titik P ini berbeda dengan titik P aksen, ya, P aksen. Kalau ini titik P biasa, kalau di sini ada tanda aksennya. Apa yang membedakan? Nah, titik P ini adalah titik koordinat sebelum mengalami translasi, ya, sebelum mengalami translasi. Sementara titik P aksen ini adalah disebut titik setelah mengalami translasi atau hasil translasi dari titik P, ya, hasil translasi dari titik P. Sekali lagi, titik P koordinat X, Y ini beda dengan titik P aksen ini. Oke, di translasi kalau kita lihat di sini, misalnya sebuah titik X, Y ditranslasikan oleh sebuah titik yaitu A, B, maka untuk mendapatkan nilai hasil daripada translasinya adalah ini untuk X aksennya dan ini untuk Y aksennya, dimana gampang saja kita bisa temukan X ditambah A dan Y ditambah B, dimana nilai A itu adalah sumbu X dan nilai B itu adalah sumbu Y. Nanti kalian baca ini bagaimana aturan, jika dia positif dia bergeser kemana, jika dia negatif dia bergeser kemana. Ini untuk sumbu X, lalu untuk B jika dia pada sumbu Y dia positif bergeser kemana, ke atas, jika negatif dia pasti bergeser ke bawah. Oke, sekali lagi, untuk menemukan nilai hasil dari translasinya adalah untuk X aksennya yaitu X ditambah A dan Y aksennya yaitu Y ditambah B. Untuk lebih jelas kita akan masuk di sebuah contoh soal. Mari. Sebuah titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen bila dilakukan translasi oleh 2, negatif 3. Oke, di soal ini kita lihat ada sebuah titik yang disebut titik A dengan koordinat 4,5. Titik A ini mengalami translasi, ya, di sini dikatakan mengalami translasi oleh sebuah titik yaitu 2, negatif 3. Oke, 2 dan negatif 3. Pertanyaannya, tentukan koordinat A aksen. Berapa koordinat A aksennya? Oke. Di awal tadi saya katakan bahwa untuk menemukan nilai A aksen atau titik koordinat dari hasil translasi, sekali lagi kita lihat bahwa ini X ditambah A, ya. X ditambah A dan Y ditambah dengan B. Oke, mari kita lihat soalnya. Untuk X aksen, maka yang kita jumlahkan adalah 4 ditambah dengan 2. Seperti yang tadi dikatakan X ditambah dengan A. X-nya berapa? Ini X-nya 4. A-nya berapa? Adalah 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu kemudian untuk nilai Y aksen. Nilai Y aksennya adalah Y ditambah dengan B. Mana Y-nya? Nilai Y-nya adalah 5. 5 ditambah B adalah negatif 3, ya. Negatif 3 sama dengan 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Sehingga dari penyelesaian ini kita menemukan A aksennya sama dengan
X aksen, Y aksen, yaitu A aksen menjadi 6,2. Selesai. Itu untuk menemukan nilai A aksen, hasil dari titik A yang ditranslasikan. Oke, baik, kita melangkah ke nomor 2. Tentukan hasil translasi dari titik P2,3 ditranslasikan oleh 4,-6. Hampir mirip dengan soal nomor 1 tadi. Sebuah titik P dengan titik koordinatnya 2,3 ditranslasikan oleh sebuah titik yaitu negatif 4, negatif 6. Berapakah nilai hasil translasi? Berarti karena hasil translasinya berarti nilai P aksennya. Oke, sekali lagi koordinat perlu kita ingat koordinat itu adalah X, Y. Sehingga di sebelah kiri itu adalah X dan di sebelah kanan itu adalah nilai Y. Mari kita lihat. Untuk mendapatkan nilai P aksennya, kita cari dulu untuk X aksen, maka ya X ditambah A. X-nya yang mana? Yaitu negatif 2, yang ini ya, ditambah dengan negatif 4 sama dengan negatif 6. Lalu untuk Y aksennya, maka nilai 3 ini kita tambah dengan negatif 6, yaitu Y ditambah dengan B. Y-nya berapa? Dari koordinat itu adalah 3, dan B-nya dari titik koordinat yang mentranslasikan yaitu negatif 6, sama dengan 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 3. Dari hasil yang kita kerjakan itu kita menemukan sebuah titik P aksen yaitu X, Y, di mana nilai X-nya adalah negatif 6 dan nilai Y-nya adalah negatif 3. Sekira mudah kan kita menemukan nilai translasi dari nomor 1 dan nomor 2 ini. Sekira tidak ada masalah, nanti kalian bisa coba. Kita pindah ke soal yang berikut. Hasil translasi oleh negatif 3,2 adalah 2,-3. Tentukan koordinat A. Nah, yang pertama kita lakukan, siswa harus melakukan identifikasi soal. Apa yang diketahui dan apa yang dicari di soal ini. Ternyata kalau kita identifikasi soal ini, kalimat tentukan koordinat A berarti yang ditanyakan adalah nilai koordinat titik awal atau titik sebelum mengalami translasi. Jadi kita misalkan saja di sini yang ditanyakan titik A, karena belum ada nilai yang diketahui, ini yang ditanyakan, maka kita misalkan saja titik A adalah X, Y. Itu ditranslasikan oleh suatu titik yaitu negatif 3 dan negatif 2. Hasil daripada translasi itu atau disebut A aksennya adalah 2,-3. Kalau kita perhatikan di soal ini dikatakan hasil translasinya adalah 2,-3, sehingga 2,-3 inilah yang kita sebut sebagai A aksennya. Oke ya, mari kita lihat. Yang ditanyakan sekali lagi adalah titik awal daripada koordinat A, yaitu X, Y. Nah, tadi untuk kita menemukan seperti yang kita lihat tadi, untuk menemukan nilai X, untuk menemukan nilai X aksen tadi adalah X ditambah A sama dengan X aksen, ya. X ditambah A, di mana X-nya itu adalah nilainya X belum diketahui dan A-nya adalah nilai yang mentranslasikan garis itu adalah negatif 3 sama dengan X aksennya adalah 2. Ini menghasilkan 2. Ada hasil ya. Sehingga dengan mudah kita menemukan nilai X ya, 3 negatif ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 2 tambah 3, maka nilai X sama dengan 5. Itu untuk menemukan nilai X tadi ya. Lalu rumus tadi untuk menemukan nilai Y aksen, rumus yang tadi adalah
Y ditambah B sama dengan Y aksen, di mana Y itu adalah nilai yang belum diketahui, B itu adalah nilai daripada koordinat kedua yang mentranslasikan garis, yaitu negatif 2 yang ini ya. Jadi ini ditambah negatif 2 menghasilkan nilai negatif 3. Oke, negatif 3 atau Y aksennya. Sehingga Y sama dengan negatif 3, nilai negatif 2 ini pindah ke sebelah menjadi positif, sama dengan Y-nya adalah negatif 1. Sehingga kita menemukan sebuah titik awal atau titik sebelum translasi, maka nilai A atau titik A itu adalah X, Y, di mana X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah negatif 1. Gampang dan tidak sulit. Bisa ya? Kita ke nomor 4. Sebuah titik X 3,5 ditranslasikan dengan komponen garis berarah sehingga menghasilkan bayangan X aksen 7,1. Tentukan komponen garis berarahnya. Nah, komponen garis berarah yang ditanyakan ini adalah titik koordinat translasi yang mentranslasikan. Mari kita bahas soal ini. Di soal ini ada nilai X dengan koordinatnya adalah 3,5. Ditranslasikan oleh sebuah garis yang berarah. Karena garis ini tidak diketahui, maka kita kasih simbol saja A dan B. Menghasilkan X aksennya adalah 7,1. Oke, berarti kalau kita lihat atau kita mengidentifikasi soal ini, berarti yang ditanyakan di sini adalah nilai A dan B. Mari kita lihat nilai A dan B. Bagaimana menemukan nilai dan A dan B? Sama seperti mengerjakan soal pertama, kedua, dan ketiga tadi. Mari kita selesaikan. Untuk mendapatkan nilai X aksennya tadi, maka kita menggunakan bahwa X ditambah A sama dengan X aksen. Sehingga X-nya adalah 3, ini ya, X ditambah 3 ditambah A sama dengan X aksennya adalah 7. Maka A-nya sama dengan 7. Ini 3 positif pindah ke sebelah menjadi negatif, maka A sama dengan 4. Oke, gampang ya. Untuk dapat nilai A sudah dapat. Lalu kita pindah yang berikutnya. Untuk Y aksennya, rumusnya atau polanya adalah Y ditambah B sama dengan Y aksen, di mana Y-nya itu adalah 5. Ini ya, 5 ditambah dengan B karena belum diketahui B sama dengan ini, Y aksennya adalah 1, hasil dari translasi. Maka B sama dengan 1, 5 yang positif ini pindah ke sebelah menjadi negatif 5. Maka nilai B yang kita temukan adalah negatif 4. Gampang ya, sehingga kita menemukan titik translasi atau garis koordinat yang mentranslasikan itu adalah A, B, yaitu 4 dan negatif 4. Oke, saya kira gampang saja untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Saya kira tidak ada masalah. Yang penting bahwa kita bisa mengingat untuk mendapatkan nilai P aksen adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Satu nomor untuk nomor 5. Sebuah panjang memiliki koordinat persegi panjang, maksudnya ya 1,2 dan 1, negatif 2, 4,2 dan 4, negatif 2. Tentukan bayangan persegi jika mengalami atau bila ditranslasikan terhadap titik 2, negatif 5. Oke, untuk lebih mempermudah soal ini saya beri nama dulu titik-titiknya. Di titik ini saya beri nama titik A, kemudian titik B, titik C, dan titik D. Ini supaya mempermudah kita. Yang pertama dulu kita cari titik 1,2. Titik 1,2 ini sumbu X dan di sini adalah sumbu Y. 1,2 berarti X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1 dan Y-nya 2 berarti di sini. Ini titik A. Lalu ada titik B 1, negatif 2.
X-nya 1, B-nya negatif 2. Oh, berarti di sini. Oke, kita beri nama titik B. Lalu titik C 4,2, X-nya 4, Y-nya 2 positif, berarti di sini. Ini titik C. Dan titik D, X-nya 4, Y-nya negatif 2. Maka di sini titik D. Ini kalau kita hubungkan akan membentuk sebuah persegi ya, persegi panjang. Nah, ini kalau kita hubungkan akan membentuk sebuah persegi panjang seperti ini ya. Nah, nanti kamu bisa gambar menggunakan mister supaya lurus ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita menemukan sebuah persegi panjang dengan titik koordinat yang tadi kita sudah tentukan dalam letak diagram kartesius ini. Ada titik A, B, C, dan titik D. Nah, titik-titik dari 4 persegi panjang itu ternyata ditranslasikan kepada titik 2,-5, sehingga kita harus mencari posisi masing-masing titik setelah ditranslasikan oleh titik 2,-5. Yang pertama kita di titik A. Titik A dengan koordinat 1,2 ditranslasikan oleh 2,-5. Ya, gampang saja. 1 ini kita jumlahkan dengan 2 untuk mendapatkan nilai A aksen adalah A aksennya adalah 1 ditambah 2, 2 ditambah negatif 5. Sehingga A aksennya sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Gampang ya? Berarti kita menemukan X-nya 3, Y-nya negatif 3. Kita cari lagi titik B. Titik B-nya berapa? Ini titik B-nya ya, perhatikan titik B, yaitu 1,-2. 1,-2 ditranslasikan juga dengan titik yang sama, yaitu 2 dan negatif 5. Maka nilai B aksen kita temukan adalah 1 ditambah 2, negatif 2 ditambah negatif 5. Maka nilai B aksen yang kita temukan adalah 3, negatif 2 ditambah negatif 7, negatif 5 sama dengan negatif 7. Oke ya, bisa ya kita dapatkan nilai B. Sekarang kita cari untuk koordinat titik C. Koordinat titik C adalah 4,2, juga ditranslasikan pada titik yang sama, yaitu 2 dan negatif 5. Maka untuk mendapatkan nilai titik C aksennya adalah 4 ditambah 2, 2 ditambah negatif 5. Maka C aksen yang kita temukan adalah 6, negatif 3. Ya, mudah ya untuk temukan nilai A, B, dan C. Dan yang terakhir kita temukan nilai D, di mana nilai titik koordinat D itu adalah 4, negatif 2, juga ditranslasikan dengan titik yang sama, yaitu 2, negatif 5. Sehingga untuk menemukan nilai D aksennya atau titik setelah ditranslasikan adalah 4 ditambah 2, negatif 2 ditambah negatif 5. Sehingga nilai D aksennya yang ada adalah 6, negatif 7. Oke, tadi kita sudah temukan ada A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kalau kita sudah temukan, mari kita lihat posisi gambar setelah mengalami translasi. A aksen 3, negatif 3, X-nya 3 dan Y negatif 3. Berarti di sini. Ini titik A aksen. B aksen 3, negatif 7. 3, negatif 7. Berarti di sini. Ini titik B aksen. Lalu kemudian titik C aksen 6, negatif 3. X-nya 6, Y-nya negatif 3. Ini. Berarti di sini titik C aksen. Dan titik D aksennya adalah 6, negatif 7. Berarti dia X-nya 6, Y-nya negatif 7. Maka di sini adalah titik D aksen. Kalau kita hubungkan, oke, modelnya kurang lebih seperti ini.
kurang lebih seperti ini ya. Oke, pas. Di sini kita temukan sebuah persegi panjang setelah mengalami pergeseran sejauh 2,-5. Saya kira anak-anakku semua kita dengan mudah bisa memahami cara menentukan nilai bayangan setelah mengalami translasi. Juga kita dengan mudah menemukan nilai titik koordinat awal dan juga menemukan nilai dari koordinat yang melakukan translasi terhadap suatu titik koordinat tadi. Saya kira tidak ada masalah untuk materi ini, dan minggu depan pertemuan berikut kita akan masuk pada materi mengenai refleksi. Selamat mencoba.